Hai hai hai, jumpa lagi dengan Ayo Jelajah Matematika. Kali ini edisi ke-10. Asik! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan menjelajah tentang notasi dan nilai fungsi. Bersama saya, Ibu Endang Yayu Sriwidyastuti dari SMP Negeri 2 Candi Sidoarjo. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu relasi dan fungsi. Sekarang kita akan membahas tentang notasi dan nilai fungsi. Untuk itu, mari kita lihat contoh permasalahan yang berkaitan dengan fungsi berikut ini. Sebuah perusahaan taksi menetapkan bahwa tarif awal Rp6.000 dan tarif setiap kilometernya Rp2.400. 1. Dapatkah kalian menetapkan berapa biaya yang harus dibayar untuk perjalanan 10 km, 15 km, dan 20 km? 2. Berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan Rp78.000? Nah, mari kita selesaikan permasalahan tersebut sebagai berikut. Biaya perjalanan 10 km. Maka yang harus kita bayar adalah tarif awal ditambah dengan tarif tiap kilometernya. Karena perjalanannya 10 km, maka biaya sama dengan Rp6.000 ditambah 10 kali Rp2.400 sama dengan Rp6.000 ditambah Rp24.000 sama dengan Rp30.000. Jadi biaya untuk perjalanan 10 km adalah Rp30.000. Biaya perjalanan 15 km, maka kita harus membayar sebesar tarif awal Rp6.000 ditambah tarif setiap kilometernya sama dengan 15 kali Rp2.400 sama dengan Rp6.000 ditambah Rp36.000 sama dengan Rp42.000. Jadi biaya yang harus dibayar jika perjalanannya 15 km adalah Rp42.000. Sedangkan jika perjalanannya 20 km, maka biaya yang harus dibayar adalah tarif awal Rp6.000 ditambah tarif kilometernya. Berarti 20 kali Rp2.400 sama dengan Rp6.000 ditambah Rp48.000 sama dengan Rp54.000. Jadi, biaya perjalanan untuk 20 km adalah Rp54.000. Agar lebih memahaminya, mari kita perhatikan tabel berikut ini. Jika jarak perjalanan 1 km, maka biaya yang harus dibayar adalah Rp6.000 ditambah 1 kali Rp2.400 sama dengan Rp8.400. Jika jarak perjalanannya 2 km, maka biaya yang harus dibayar adalah Rp6.000 ditambah 2 kali Rp2.400 sama dengan Rp10.800. Jika perjalanannya yang ditempuh 3 km, maka biaya yang harus dibayar adalah Rp6.000 ditambah 3 kali Rp2.400 sama dengan Rp13.200. Jika jarak perjalanan 4 km, maka biaya yang harus dibayar adalah
6.000 ditambah 4 kali 2.400 sama dengan 15.600 dan seterusnya. Nah, jika jarak perjalanan yang ditempuh S kilometer, S jarak, maka biaya yang harus dibayar adalah 6.000 ditambah S kali 2.400. Sehingga kalau dinyatakan dalam rumus fungsi, maka BS, biaya dalam jarak, sama dengan 2.400 S ditambah 6.000. Misal, BS merupakan besar biaya yang harus dibayar untuk menggunakan taksi sejauh S kilometer. Maka, BS dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. BS sama dengan 2.400 S ditambah 6.000. Nah, jika tadi uang yang dibayarkan sebesar Rp78.000, maka untuk mengetahui jarak yang sudah ditempuh, kita substitusikan ke persamaan tersebut. Sehingga diperoleh 2.400 S ditambah 6.000 sama dengan 78.000. Sama dengan 2.400 SS sama dengan 78.000 dikurangi 6.000. Ekivalen dengan 2.400 S sama dengan 72.000. S sama dengan 72.000 dibagi 2.400. S sama dengan 30. Jadi, jika penumpangnya membayar Rp78.000, maka jarak yang sudah ditempuh taksi tersebut adalah 30 km. Sekarang, mari kita lanjut dengan notasi fungsi. Jika fungsi f memetakan setiap X anggota himpunan A ke Y anggota himpunan B, maka dapat dinotasikan sebagai berikut. F.2X anak panah Y. Cara membacanya, fungsi F memetakan X ke Y. Nah, kalau digambarkan dalam diagram panah, maka X anggota A kita pasangkan atau kita petakan ke Y anggota himpunan B. Dalam hal ini, Y disebut bayangan atau peta dari X oleh fungsi F. Bayangan dari X oleh fungsi F dapat dinyatakan dengan Fx. Maka diperoleh hubungan bahwa Fx sama dengan Y. Jadi, kalau dinyatakan dalam diagram panah, X kita petakan tadinya ke Y, bisa kita ganti dengan X kita petakan ke Fx. Karena Y merupakan bayangan dari X atau Fx, atau nilai fungsi dari X. Sehingga fungsi F dapat dinyatakan F memetakan X ke Y sama dengan Fx. Jika fungsi F memetakan X ke AX plus ditambah B, kalau dinyatakan dalam diagram panah seperti ini, maka bayangan X oleh fungsi F dapat dinyatakan dalam bentuk rumus fungsi Fx sama dengan Ax ditambah B. Y atau Fx atau nilai fungsi X, nilainya selalu bergantung pada nilai X. Maka variabel X disebut variabel bebas, sedangkan variabel Y disebut variabel bergantung. Sekarang,
mari kita menentukan nilai fungsi. Bagaimana cara menghitung nilai fungsi? Nah, jika fungsi f memetakan x ke ax tambah b, maka fungsi f dapat dinyatakan dalam rumus fungsi fx sama dengan ax plus b. Contoh, pada diagram panah berikut ini, fungsi f memetakan x anggota A ke anggota B dengan relasi atau fungsinya 3x plus 1. Nah, fungsi f memetakan x ke 3x plus ditambah 1. Jika fungsi f memetakan x ke 3x ditambah 1, maka fungsi f dapat dinyatakan ke dalam bentuk rumus fungsi, yaitu fx sama dengan 3x ditambah 1. Nah, untuk menentukan nilai fungsi itu sendiri, bagaimana? Ya, untuk menentukan nilai fungsi dari x, kita substitusikan atau kita mengganti nilai x pada rumus fungsinya. Sehingga diperoleh hasil fungsi atau bayangan dari fungsi yang disebut dengan fx. Jika x sama dengan 1, maka kita substitusikan ke rumus fungsinya. Sehingga bayangan fungsi dari f1 sama dengan 3, x-nya kita ganti 1, berarti 3 kali 1 ditambah 1, sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jika x-nya 2, maka nilai fungsi dari f2 sama dengan 3 kali 2 ditambah 1. Ini sesuai dengan rumus fungsinya. Kita ganti x-nya. Sama dengan 6 ditambah 1. Sama dengan 7. Jika x-nya 3, maka kita substitusikan ke rumus fungsinya. Yaitu fx sama dengan 3x tambah 1. X-nya kita ganti 3. Jadi nilai fungsi f3 sama dengan 3 kali 3 ditambah 1. Sama dengan 9 ditambah 1. Sama dengan 10. Dan seterusnya. Jadi, fungsi f untuk x-nya 1 dipetakan ke 4. Atau nilai fungsi dari 1 sama dengan 4. Jika f-nya 2, maka fungsi f memetakan 2 ke 7. Atau nilai fungsi dari 2 adalah 7, sama dengan 7. Jika x-nya 3, maka fungsi f memetakan 3 ke 10. Atau nilai fungsi dari 3 adalah 10. Dan seterusnya. Sekarang, mari kita perhatikan contoh yang kedua. Diketahui, suatu fungsi f dengan daerah asal A, anggotanya 2, 3, 5. Dengan fungsi f memetakan x ke 2x kurangi 1. Nah, A, tentukan rumus fungsi f tersebut. B, tentukan nilai fungsi untuk x sama dengan 2, x sama dengan 3, dan x sama dengan 5. C, buatlah tabel fungsi tersebut. D, gambarlah grafik fungsi dalam koordinat kartesius. Nah, yang pertama, kita tentukan rumus fungsinya. Kalau fungsi f memetakan x ke 2x kurangi 1, maka rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x kurangi 1. Sedangkan nilai fungsi untuk x sama dengan 2, kita substitusikan ke dalam rumus fungsinya.
nilai X2 ini kita gantikan ke X-nya. Sehingga nilai fungsi dari 2 atau F2 sama dengan 2 kali 2 kurangi 1. 2 kali 2 sama dengan 4, dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi nilai fungsi dari X sama dengan 2 adalah 3. F2 sama dengan 3. Nilai fungsi X sama dengan 3. Maka kita substitusikan X-nya sama dengan 3 ini ke dalam rumus fungsi. Yaitu Fx sama dengan 2x kurangi 1. X-nya kita ganti 3. Sehingga diperoleh F3 sama dengan 2 kali 3 kurangi 1. Sama dengan 6 kurangi 1 sama dengan 5. Berapakah nilai fungsi untuk X sama dengan 5? Maka kita substitusikanlah X5 ini ke dalam rumus fungsinya. Rumus fungsinya Fx sama dengan 2x kurangi 1. X-nya kita ganti dengan 5. Sehingga diperoleh hasil F5 sama dengan 2 kali 5 kurangi 1. 2 kali 5 sama dengan 10. Dikurangi 1 sama dengan 9. Jadi nilai fungsi X sama dengan 5 adalah 9. Atau F5 sama dengan 9. Nah, kalau dinyatakan dengan tabel seperti berikut ini. Sehingga diperoleh pasangan himpunan berurutan 2, 3, 3, 5, dan 5, 9. Setelah kita mengetahui himpunan pasangan berurutannya, kita bisa menggambarkan ke dalam grafik koordinat kartesius sebagai berikut. Nah, mudah bukan? Bagaimana? Tetap semangat kan? Nah, sekarang mari kita lanjut contoh yang ketiga. Diketahui fungsi G memetakan X ke 2x kuadrat kurangi 4. Di sini nama fungsinya G. Kalau tadi nama fungsinya F, sekarang fungsinya namanya G. Tentukan A, nilai fungsi dari G3 ditambah G negatif 2. B, nilai A jika nilai fungsi G A sama dengan 46. Ya, mari kita selesaikan. Dari pernyataan di atas, rumus fungsinya adalah Gx sama dengan 2e kuadrat kurangi 4. Nah, untuk mencari nilai G3 atau nilai fungsi dari X-nya 3, kita ganti X ke dalam rumus fungsinya. Kita substitusikan. Jadi nilai X-nya kita ganti 3. Sehingga diperoleh G3 sama dengan 2 kali 3 kuadrat. X-nya ganti 3. Dikurangi 4. Sama dengan 2 kali 3 kuadrat adalah 9. Dikurangi 4. 2 kali 9 sama dengan 18 dikurangi 4. Sama dengan 14. Jadi nilai dari X sama dengan 3 pada fungsi G adalah 14. Sedangkan nilai fungsi dari negatif 2 atau G negatif 2, seperti tadi kita substitusikan, negatif 2 kita substitusikan atau kita gantikan ke X-nya. Sehingga diperoleh 2 kali X-nya kita ganti, negatif 2 kuadrat dikurangi 4. Sama dengan 2 kali negatif 2 kuadrat adalah 4. Dikurangi 4. Sama dengan 2 kali 4, 8, dikurangi 4.
sama dengan 4. Jadi nilai dari G negatif 2 sama dengan 4. Nilai fungsi dari G dengan X negatif 2 sama dengan 4. Jadi, G3 ditambah G negatif 2 sama dengan 14 ditambah 4 sama dengan 18. B. Tentukan nilai A jika GA sama dengan 46. Nah, rumus fungsinya adalah Gx sama dengan 2x kuadrat kurangi 4. X-nya sekarang kita ganti dengan A, kita substitusikan. Sehingga menjadi GA sama dengan 2A kuadrat dikurangi 4. Dan nilai fungsinya diketahui, yaitu 46. Sehingga menjadi persamaan 2A kuadrat dikurangi 4 sama dengan 46. Ekivalen dengan 2A kuadrat sama dengan 46 ditambah 4. 2A kuadrat sama dengan 50. Maka A kuadrat sama dengan 50 dibagi 2. A kuadrat sama dengan 25. A adalah akar dari 25, yaitu 5. Jadi nilai A sama dengan 5. Sekian penjelajahan matematika kali ini. Sampai jumpa pada penjelajahan berikutnya. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.